Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau bikin love atau romance reading lagi untuk September 2021. Dan ini untuk zodiak Gemini. Oke, Gemini pembacaan bisa resonate dan bisa enggak. Energinya pun bisa terbalik ya, bisa energi dia atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Hey. Dan kalau kamu ingin sesuatu yang sesuai dengan yang kamu mau ya, kamu bisa pilih untuk klik link di bawah sini untuk paid personal reading atau paid counseling sama aku secara psikologi, tarot, ataupun secara astrologi Hindu atau Vedic ya. Dan kalau ini terjadinya kok sebelum September udah terjadi atau setelah September baru terjadi, ya kayak gitu. Setiap orang pasti bakal berbeda implementasinya, dan harap dengar baik-baik ya, ini adalah general reading, bukan personal reading atau pembacaan untuk khusus kamu ya, satu orang. Misalnya aku sebutkan namanya A, B, C, gak ada aku sebutin namanya sama sekali ya. Jadi kalau memang tidak sesuai ya udah bukan untuk kamu. Karena aku ngeliat masih banyak, aku nggak tahu penonton baru ya atau siapa yang sering banget ngerasa pembacaan ini seperti nyerang dia, padahal aku nggak ada nyebutin siapa-siapa, nama dia ataupun apapun gitu ya. Dan di sini aku hanya berbasis oleh zodiak Sun. Sun itu adalah dari tanggal dan bulan lahir kita ya. Itu aja menandakan kalau kita juga punya zodiak lain, entah di risingnya kita, moonnya kita, Jupiternya kita ya, Saturnus atau Venus kita, Mars, Mercury, banyak. Jadi kalau kamu hanya berfokus dengan satu zodiak, aduh itu sangat masih belum bisa benar-benar kamu pastikan ya. Jadi masih banyak hal yang perlu dipelajari. Oke, untuk Gemini. Oke, di sini ada accept heaven's help. You prayed for help, so get out of the way and let heaven help you. Lalu the self forgiveness, let go of all guilt and remember that you are God's perfect child. Then the protection, you, your loved ones, and your possessions are safe and protected by heaven. Dan di bottom of the deck ada have faith, your prayers are manifesting, remain positive and follow your guidance. Oke, untuk Gemini ya, ada energi yang belum benar-benar memaafkan diri sendiri. Di sini aku ngerasa ada energi yang self blaming ya, jadi dia menyalahkan diri dia atas keadaan, entah atas pasangannya yang gak bisa setia ya, menyalahkan atau mencari apa aku banyak kurangnya, pasangan aku gini, pasangan aku gitu ya, kenapa dia begitu banget sama aku, apakah memang aku gak baik untuk dia. Pokoknya akhirnya mempertanyakan kualitas dirinya dia ya, padahal aku ngeliat di sini adalah bentuk protection, bentuk perlindungan dari semesta untuk kamu, dari Tuhan yang gak kamu ketahui sebenarnya ya. Karena aku ngerasain kamu bisa dibebaskan dari orang yang memang tidak untuk kamu di kehidupan ini atau di saat ini. Kita lihat oracle-nya, dan aku ngeliat bantuan ini untuk kamu banyak belajar ya dari semesta, dari Tuhan. Kalau memang apapun yang sebenarnya terjadi, ini adalah buah dari doa-doa kamu. Kamu ingin orang yang terbaik untuk kamu, kamu ingin diberikan jodoh yang baik, orang yang mencintai, menyayangi kamu ya. Dan ternyata misalnya dia tidak memperlihatkan kondisi seperti itu, ibaratnya kenapa sekarang kau marah, kau benci sama Tuhan misalnya gitu, sama semesta, padahal Tuhan sedang mengabulkan doa kamu untuk kamu mendapatkan yang terbaik untuk kamu. Cuman kamunya ngerasa orang yang terbaik untuk kamu misalnya adalah dia, dan bagi Tuhan itu bukan. The chaser in codependent relationship, fear of abandonment issue.
The Phoenix, new past, rekindle, you renew, transformation, growth, change mind. Hammer, sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, working on it. Dan di the bottom of the deck ada ascending, transcending, obstacle, learning, expansion, new past, preparing for union. Yap. Oke, seperti yang aku bilang tadi, ini memang masa untuk kamu sebenarnya menyatu ataupun bersatu dengan diri kamu sendiri, ya, yaitu dengan kamu memaafkan diri kamu sendiri, tidak menyalahkan diri kamu sendiri. Dan kalau memang energi ini bukan untuk kamu, dia memang bukan untuk kamu ataupun sebaliknya, tolong untuk jangan memaksakan keadaan. Kamu hanya sedang membohongi diri kamu sendiri, ya. Aku nggak bilang kalian nggak akan pernah bisa benar-benar bersama, karena itu nggak bisa aku bilang kayak gitu, karena pembacaan ini kan general. Namun yang pasti untuk saat ini, ya, lebih baik untuk merasa memang seperti itu. Untuk apa? Untuk kebaikan diri kamu sendiri juga, dan kebaikannya dia misalnya. Kalau ini energinya dia, karena untuk berharap, ya, bergantung dalam sebuah hubungan itu tanda sebenarnya kalau hubungan itu tidak sehat. Bagaimana hubungan itu bisa sehat kalau salah satunya itu terlalu takut, ya, seseorang terlalu bergantung, seseorang terlalu memaksa, ibaratnya menginginkan kalau pasangannya itu begini, kalau pasangannya itu begitu, ya. Jadi memang kita perlu memaafkan diri sendiri, ya, karena kalau nggak kayak gitu, hidup kita bakal jauh lebih menyakitkan terasanya. Kita lihat tarotnya. Untuk Gemini, ada Knight of Wands, Four of Wands, Eight of Swords. I'm sorry, memang ada energi kalian yang memang entah ditinggal nikah ataupun kau memilih untuk menikah dengan orang lain. Di sini aku ngeliat, ya, energi yang menyakitkan memang. Cuman aku ngerasain memang ini pilihan dari orang itu tersebut ataupun pilihan dari kamu, ya, karena memang menyimpan kesakitan, menyimpan kekecewaan. Five of Pentacles yang selama ini nggak disangka-sangka, nggak diduga, ternyata masih bersarang dalam hidup. Kita ngerasa hidup kita baik, kita ngerasa ini hidup, ibaratnya kalau kita bangun tidur tuh kayak, oh ini masa yang baru, hari yang baru, so semuanya serba baru. Namun ternyata kita masih membawa kesakitan dan kekecewaan dari masa lalu, karena kita secara tidak sadar, ya, membuat hal itu ada di masa sekarang. Itulah yang aku lihat. Knight of Pentacles, dia seseorang bisa masih merasakan kesakitan dan kekecewaan yang sebenarnya dia mampu untuk lewatin kok. Aku ngelihatnya orang yang sebenarnya punya faith, punya iman dalam artian yang sebenar-benarnya iman, bukan iman yang aku maksud dalam agama. Ini berbeda, ya. Iman yang aku maksud adalah saat kamu percaya kalau semua hal akan baik-baik saja dimanapun ke depannya, mau apapun juga. That's it, itulah iman, ya. Sebenarnya iman itu simple, ya, sederhana. Dengan kamu memenuhi diri kamu sendiri, ya, kamu sudah memberikan iman untuk kalau memang semua bakal baik-baik aja, walaupun dalam situasi yang terburuk sekalipun, ya. Page of Cups dan ada Hangman. Kamu bisa untuk analisa lagi diri kamu, apakah kamu masih stuck ataupun bertahan di energi negatif, energi dimana kamu bertahan dengan orang yang toksik, ya. Jadi pahami lagi tentang energi yang kamu jalani saat ini. Tahu kamu
tidak sadari sebenarnya. Misalnya Five of Cups, hal yang memang terbaik saat ini adalah untuk ngelepasin, ya, mau nggak mau kamu bersama ataupun tidak dengan dia, ya. Jadi memang kamu ngerasa aku maunya dia Tuhan, aku yakin dia mampu, aku ngerasa dia gini, dia gitu, dia pasti bisa. Ya kita nggak tahu maksud dan tujuan Tuhan, ya. Mungkin kita kira itu yang terbaik, ternyata tidak. Ingat, kita bisa berperan menjadi Tuhan dalam artian kita seperti mengetahui segala dan kita tahu itu yang terbaik untuk kita, dan itulah yang membuat kita sakit. Kita jangan ngambil perannya Tuhan. Ingat, kita manusia biasa, ya. Ingat, semua hal itu punya karmanya, semua bakal kembali ke kita jika itu baik ataupun buruk. Dan jika memang kamu merasa sudah memberikan yang terbaik ya untuk dia, namun dia tidak memberikan apa-apa untuk kamu yang baik, dia hanya memberikan kesakitan, that's it, the Tower. Itu tandanya untuk reevaluate lagi, evaluasi lagi. Apakah kamu yakin dan mau untuk bertahan di energi ini lagi? Ya, last card di sini bagi aku cukup kencang seperti halnya yang di the bottom of the deck, yaitu harapan. Jadi memang apapun yang terjadi, ya, itu semata-mata demi kebaikan kamu, untuk spiritualitas kamu, dan untuk kamu mengenal diri kamu sendiri. Ibaratnya Tuhan sedang ingin masuk dalam hidup kamu lebih lagi. Cuman kamu paham itu nggak? Kamu mengerti nggak kalau Tuhan itu sedang ingin dekat dengan kamu? Dan terkadang Tuhan sengaja buat kamu sakit kayak gini supaya kamu ingat di mana tempat kamu berpijak, di mana tempat kamu sekarang berdiri, yaitu di tanah. Kamu masih hidup ibaratnya, dan kamu masih lah manusia biasa, bukan dewa, bukan superhero, ya, yang masih banyak perlu untuk belajar. Oke, kita lihat oracle ketiganya. Ada To the Sea, Loyal Heart, Yin. Jadi gini, kamu mungkin punya perasaan yang baik, kamu punya emosi yang baik, perasaan kamu dalam banget gitu ya dengan seseorang, kamu sangat cinta, kamu sangat setia dengan dia. Apa yang terjadi dalam hidup kamu dan kamu rasakan itu adalah valid dan tidaklah salah, ya. Namun kita sering lupa, atau kita nggak sadar, atau kita tidak menerima kenyataan kalau kita memberikan itu kepada orang yang salah, ataupun kepada orang yang berada di waktu yang tidak tepat untuk kita. Jadi ini bukan lagi masalah rasanya, masalah dalamnya, masalah setianya. Masalah kamu adalah, misalnya kamu yang perempuannya, kamu yang sangat emosional, kamu yang sangat sensitif ibaratnya gitu, ya, bukan lagi masalah itu. Ini masalahnya adalah apakah ini waktu yang tepat dan ini adalah orang yang tepat. Si observer, kamu belajar untuk melihat benar-benar kenyataan itu seperti apa. Jangan sampai emosi kamu atau perasaan kamu yang mengendalikan hidup kamu. Dan itulah awal dari semua kesakitan dan kekecewaan. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kami menonton video ini. Gemini, ada Loyal Heart juga, atau kita bisa bilang love, wow, dan The Bridge, dan ada The Wedding Lady. Oke. Pesan semesta seperti yang aku bilang tadi, kesalahan tidak ada di kamu jika memang dia tidak setia, kesalahan tidak ada di kamu jika memang dia ingin mendua. Dan kalau memang dia seperti itu, mau dia dengan kamu atau dengan siapapun, dia pasti bakal seperti itu ibaratnya. Jadi kamu gak bisa berharap seseorang untuk berubah
kalau kamu tidak benar-benar menerima, dan kamu belum tentu juga bisa berubah. Kalau memang orang lain pengen kamu berubah, kan belum tentu kamu bisa untuk berubah. Kamu pasti stuck ataupun tetap bertahan dengan apa yang kamu rasa itu adalah hal yang tepat. Jadi pesan semesta adalah, ya, gunakanlah kekerasan hatimu, kesetiaan diri kamu, ya, dalamnya perasaan kamu ke diri kamu sendiri dulu sebelum ke orang lain, ya. Mau sedalam apapun rasa yang kamu punya, nggak akan pernah benar-benar dia rasakan loh kalau kamu belum benar-benar memberikannya itu ke diri kamu sendiri. Karena dengan begitu, ya, orang yang memang untuk kamu bakal bisa merasakannya. Namun kalau kamu nggak berikan ke diri kamu sendiri, orang yang kamu berikan, dia nggak akan pernah merasakannya. Ibaratnya nggak peduli cintanya sekeras apapun, sekuat apapun, kalau memang orangnya sendiri nggak ada rasa di dalam diri dia akan cinta dan kasih sayang dan dalam yang seperti kamu punya, ya, beginilah hasilnya. Okay, so that's it. I think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana, ya. Dan di sini juga aku pengen bilang, ya, kalau memang hal-hal yang terjadi itu pasti udah diizinkan oleh Tuhan, diizinkan oleh semesta, ya. Kalau memang udah terjadi, ya kita bisa apa? Berarti kita nggak punya kontrol atas apapun toh. Dan berarti banyak hal yang kita nggak ketahui. Kita mungkin hanya bisa mengintip sedikit, ya, namun bukan berarti kita tahu segala-galanya. Dan saat kita nggak tahu, itulah proses atau ruang untuk kita berkembang. Berikanlah pertanyaan untuk Tuhan jawab. Jangan semua pertanyaan kita mau jawab, karena kita nggak bisa playing God. Kita nggak bisa berperan jadi Tuhan. Kembali seperti yang aku bilang tadi. Oke, harap ini membantu sedikit banyaknya. Hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See you in the next video.